Ketika papanya dihina oleh mamanya, Cong, itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih? Ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri. Sih yang masih mengganjal bagi Bang Ruben, karena kalau saya lihat Bang Ruben juga kadang menggunakan sosial pribadi dia untuk membersihkan nama baik. Mungkin ada hal-hal yang tadi tidak sejalan nih, dia ada statement apa yang dia khawatir, wah ini nanti membuat gue seperti ayah yang tidak ada kontribusi untuk anak. Rumah ini gue yang bangun dengan almarhum papa. Isiannya aku, dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S, kan begitu artinya kan, dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh, janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu. Rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink, yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik, itu adalah perjuangan papanya. Halo, welcome back to Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode kali ini sudah hadir Bang Minola Sebayang. Tangan dong guys. Oke, selamat ketemu kembali. Selamat ketemu kembali, tapi dengan settingan yang berbeda, tapi topik yang sama. Topik yang sama, lebih ke dari perspektif yang berbeda. Bang, ini kita mau bahas terlebih dahulu terkait dengan mediasi yang kemarin. Itu kalau nggak salah ada 2 kali. Yang pertama kan Bang Ruben tidak hadir, yang kedua hadir. Nah, tapi kalau saya baca-baca belum ada kesepakatan. Nah, sebenarnya di kedua mediasi itu yang dibahas apa sih? Oke, jadi saya harus jelaskan dulu nih, ya, saya harus jelaskan dulu mekanisme persidangan dan hukum acara. Karena banyak orang yang mungkin tidak paham, ya, tidak paham, tidak familiar dengan bagaimana sih tata acara atau hukum acara dalam suatu persidangan keperdataan yang materinya adalah gugatan hak asuh anak, ya. Jadi sidang pertama itu saya sudah jelaskan berulang-ulang. Sidang pertama itu adalah agendanya pemeriksaan legal standing para pihak. Ya, para pihak itu tentu adalah penggugat dan juga tergugat kalau memang diwakili oleh kuasa hukum. Kenapa legal standing ini perlu diperiksa? Karena kan dalam proses pendaftaran itu kan masih dilakukan melalui proses administrasi. Ya, majelis hakim belum ditunjuk oleh ketua pengadilan. Jadi ketika sudah ada majelis hakim yang ditunjuk, yang memang diminta untuk memeriksa dan memutus perkara itu, maka sidang pertama itu adalah kita memperlihatkan ya semua bentuk legal standing kita yang asli ke majelis hakim dan juga tentunya ke pihak lawan. Kalau ada tergugat tentu ke pihak tergugat, artinya untuk menentukan sah apa tidak surat kuasa ini. Sesuai dengan aturan apa tidak surat kuasa ini. Karena banyak juga teman-teman mungkin yang surat kuasanya dianggap tidak sah. Ya, karena ada hal-hal yang mungkin belum sempurna, ya. Begitu juga hakim akan meminta kami memeriksa legal standing dari kuasa hukum dari tergugat. Nah, kalau memang misalnya secara legal standing kedua belah pihak itu sudah dianggap sempurna, maka hakim akan mengatakan agenda berikutnya adalah mediasi. Dan untuk itu biasanya ada penawaran, udah pilih mediator apa belum? Apa kami yang pilihkan, apakah non hakim atau hakim, kan begitu. Tapi kemarin itu langsung majelis hakimnya mengatakan kami sudah memilihkan mediator, hakim, ibu ini, dan oleh karena itu selanjutnya silakan berkoordinasi dengan mediatornya untuk menentukan jadwal mediasi. Jadi hanya itu agenda sidang pertama. Jadi memang tidak memerlukan kehadiran prinsipal langsung dalam sidang pertama tersebut gitu loh. Tapi juga tidak artinya itu tidak salah juga sih kalau kita mau datang ya. Tapi jangan artinya kedatangan itu kemudian dijadikan alat untuk memojokkan klien kami yang kebetulan memang memilih untuk tidak datang karena agendanya masih seperti yang kami sampaikan, seolah-olah klien kami tidak serius memperjuangkan haknya gitu loh. Terus kemudian kehadirannya pihak sebelah dianggap itu bukti keseriusan. Padahal kan tidaklah bisa perkara itu dinilai dari kehadiran. Nah, itulah makanya pada sidang berikutnya tanggal 15 Juli 2026 kemarin itu, karena agendanya sudah agenda mediasi, meskipun tidaklah ada suatu kewajiban ya yang mengikat, yang membuat akhirnya prinsipal harus hadir
Ya meskipun memang seharusnya hadir agar mediator bisa mendamaikan kedua belah pihak kan begitu. Oke. Kalau nggak hadir kan bagaimana didamaikan, dimediasikan. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu kalau memang misalnya ada halangan atau tidak bisa hadir dan ada kuasanya yang mendapatkan kuasa mediasi, itu boleh juga berlangsung mediasinya diwakili oleh kuasa hukum. Kalau mediatornya merasa tidak sreg, perlu mendengar langsung dari prinsipalnya, kita bisa pakai video call kan begitu. Oke. Nah, tapi Ruben toh tetap memilih untuk hadir. Dalam mediasi pertama, sidang kedua kemarin itu menunjukkan bahwa dia tidak pengecut seperti yang dikatakan oleh banyak orang, ya. Itu membuktikan bahwa dia serius mengurus perkara ini dan dia hadir pada waktu yang memang dia diharuskan hadir. Ini yang bisa kami jelaskan dan memang dari hasil mediasi kemarin itu belum ada satu keputusan, ada kesepakatan di antara para prinsipal ini karena memang mediatornya juga masih memberikan tugas kepada masing-masing prinsipal, kepada Ruben diberi tugas, kepada S juga diberikan tugas. Apa tugasnya? Hakim juga mengatakan, mediator juga mengatakan, ini mohon maaf ya Pak pengacara, ini hanya tugas bagi mereka berdua. Ya, kami maklum. Karena kalau memang kami dianggap perlu tahu kan kami nggak perlu disuruh keluar dari ruang mediasi. Jadi kan kemarin itu kan mediatornya hanya meminta Ruben dengan S aja di ruangan mediasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Jadi saya keluar, kuasa hukumnya S juga keluar. Berarti kan itu hanya private di antara mereka. Jadi oleh karena itu saya juga belum bertanya secara spesifik apa sih yang disarankan oleh mediator untuk PR bagi mereka berdua. Karena dibilang tidak perlu tahu, ya saya juga tidak cari tahu juga. Menunggu Bang Ruben cerita aja ya. Tidak cari tahu juga, apalagi kemudian ada catatan kecil dari hakim mediatornya mengatakan tolong nanti jangan sampai ada kata-kata yang keluar ke publik, ke media, karena dia lihat banyak media ya, yang merupakan bocoran dari tugas yang saya berikan kepada mereka berdua. Jadi itu yang membuat saya hanya menunggu saja. Ya, menunggu saja kalau memang misalnya ada hal-hal yang mungkin Ruben ingin sampaikan atau minta bantuan saya seperti saran daripada mediator, ya akan saya berikan sarannya. Tapi sejauh ini ya karena saya sibuk, Ruben juga sibuk dan mungkin belum ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin oleh Ruben, ya saya juga tidak tahu pasti ya apa yang mereka bicarakan. Kita tunggu aja. Yang pasti PR itu harus sudah selesai di tanggal 6 Agustus. Karena? Pada waktu mediasi kedua, mediatornya akan bertanya, sudah dijalankan nggak PR-nya, kan begitu. Tanggal 7 sekitar tanggal 6 Agustus. tanggal 6. Ya. PR-nya harus dibawa nih. Ya, artinya harus disampaikan dijalankan apa tidak PR-nya.